Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyifati umat Islam sebagai umat terbaik yang dikeluarkan Allah kepada umat manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa kalian wahai umat Islam adalah umat terbaik. Lalu setelah itu Allah mensifati umat terbaik itu yaitu apa? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, kepada Islam, dan kemudian mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah mensifati kaum muslimin sebagai umat terbaik dan orang-orang beriman sebagai orang-orang terbaik karena pertama, menyempurnakan diri dengan iman. Sehingga dengan iman tersebut kemudian konsekuensinya adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, selain menyempurnakan diri, juga menyempurnakan orang lain. Dengan cara apa? Yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yang artinya berdakwah. Jadi istimewanya umat ini adalah bukan hanya karena umat ini beriman kepada Allah, memiliki kesalehan individu, kedekatan diri kepada Allah, bukan sekedar itu saja, tetapi juga karena umat ini senantiasa mengingatkan satu sama lain, mengingatkan orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan, mengoreksi ketika ada kesalahan, berdakwah. Itulah yang membuat umat ini menjadi istimewa di hadapan Allah dan menjadi umat terbaik. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah. Namun hari ini kita lihat bahwa berbagai macam kemungkaran terjadi di sekitar kita dan lebih banyak orang yang abai untuk melakukan koreksi terhadap kemungkaran tersebut. Kita lihat kemungkaran ini ada beberapa level. Yang pertama, yang paling rendah adalah kemungkaran di level individu. Ketika individu-individu dalam masyarakat melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran terhadap hukum syara, mereka ada yang berjudi, mereka ada yang makan riba, mereka ada yang berzina, mereka ada yang mencuri dan sebagainya. Atau mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, minum khamr. Ini adalah kemungkaran di level individu. Ada juga level berikutnya adalah kemungkaran di level komunal, atau kemungkaran yang dilakukan oleh sekelompok orang atau elemen di dalam masyarakat, yang dengan itu kemudian juga memfasilitasi adanya kemungkaran yang dilakukan oleh para individu. Misalnya orang-orang yang kemudian bersepakat untuk memproduksi minuman keras. Ada sekelompok orang bersepakat untuk membuat tempat-tempat maksiat, membuat klub-klub malam dan sebagainya. Dan level berikutnya adalah kemungkaran yang dilakukan pada level negara. Di antaranya adalah berbuat kezaliman misalnya, atau memfasilitasi kemungkaran yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu dengan cara melegalkan misalnya peredaran minuman keras, membiarkan adanya tempat-tempat kemaksiatan, membiarkan dan tidak menutup tempat-tempat prostitusi misalnya, dan sebagainya. Dan kemungkaran yang paling besar yang dapat dilakukan di level negara adalah tidak menerapkan hukum Allah, membiarkan hukum-hukum yang tidak sesuai hukum Allah diterapkan dan dilaksanakan, mengabaikan hukum Allah yang sepatutnya merupakan kewajiban dan amanah dari Allah kepada pemimpin untuk menerapkan hukum Allah, tapi kemudian diabaikan. Inilah kemungkaran terbesar yang dapat dilakukan di level penguasa. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah, padahal kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk senantiasa mengubah kemungkaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasul berpesan pada kita, jika salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan wewenangnya. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu, falyughayyirhu bilisani, maka hendaknya dia mengubah dengan lisannya, dengan berdakwah, dengan menyampaikan kesalahannya dan mengajak pada kebenaran, mengajak kembali kepada Islam, ruju' ilal haq. Fa illam yastati', jika dia tidak bisa juga, maka hendaknya mengubah dengan hatinya, yaitu hatinya mengingkari kemungkaran yang ada. Nah, dalam hadis ini menjadi panduan bagi kita bahwa dalam berbagai levelnya kita harus mengubah kemungkaran. Mengubah dengan tangan, dengan kekuasaan, ini adalah amanah untuk mereka yang memiliki kewenangan, mereka yang memiliki jabatan, mereka yang memiliki kekuasaan, karena mereka bisa mengubah, menghapus kemungkaran hanya dengan tanda tangan, hanya dengan keputusan. Sementara kita, masyarakat, kita individu, kita kelompok-kelompok masyarakat tidak bisa menutup, menghilangkan kemungkaran hanya dengan sebuah keputusan atau tanda tangan. Kita hanya bisa dengan level yang kedua, yaitu lisan, dengan cara menyampaikan yang hak dan mencegah dari kebatilan. Adapun selain itu, ketika kita merasa lemah, maka kita mengingkari dengan hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Maka sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, kita harus kemudian berwaspada ketika kita lebih banyak melalaikan kewajiban berdakwah, kita lebih banyak membiarkan kemungkaran. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah terhadap fitnah, terhadap hukuman, azab dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Allah akan menurunkan hukumannya, azabnya ketika kezaliman, kemungkaran dibiarkan. Dan ketika azab itu tiba, ketika hukuman atau fitnah itu tiba, maka tidak pilih-pilih, semuanya akan tersapu oleh azab tersebut, dikarenakan orang-orang soleh di antara masyarakat tersebut membiarkan terjadinya kemungkaran, tidak berbicara, tidak menyampaikan suara sepatah kata pun terhadap kemungkaran yang terjadi, tidak menggunakan wewenangnya, tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan, melenyapkan kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan yang terjadi. Dan itulah yang mengundang azab Allah kepada kita. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, kaum Ad, kaum Tsamud, yang mereka memiliki peradaban yang tinggi, tetapi mereka disapu bersih karena kemungkaran yang terjadi di antara mereka, dan mereka tidak saling menasehati dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Untuk itu, mari kita semua sebagai umat Islam bersuara untuk menyampaikan kebenaran, bersuara untuk mencegah masyarakat dan penguasa dari kemungkaran dan kezaliman. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.